Syukur. Ya Keke, ada buku bagus nih. Wah, judulnya apa Kak? Nah, judulnya tentang kisah teladan para nabi. Syukur mau dengerin? Aku mau Keke. Oke, ya udah kalau mau duduk yang rapi ya. Adik-adik yang di rumah yang mau mendengarkan, yuk duduk yang paling rapi. Oke Keke. Ya udah, Syukur duduk dulu ya. Nah, adik-adik sekalian, cerita hari ini tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang siap mendengarkan? Yuk, bagi adik-adik yang sudah siap, duduknya dirapikan. Oke, sip, pinter semuanya. Nah, adik-adik, keadaan manusia waktu itu jahiliyah. Allah hendak mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kak Mansur, apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu zaman kebodohan, diantaranya banyak orang-orang yang kemudian menyembah patung dan sebagainya. Kita lihat lagi ya. Kelahiran Nabi Muhammad ditandai dengan runtuhnya beranda kerajaan Persia. Para pengawal lari ketakutan. Yang disembah oleh kaum Majusi tiba-tiba mendadak padam. Wah, ada apa ini? Kok tiba-tiba padam? Ada apa ini? Kok tiba-tiba padam? Nah, mereka pada bertanya-tanya, kenapa Tuhan kita padam? Nah, lanjut adik-adik. Pagi itu, Senin 9 Rabiul Awal, Aminah berkata, segera panggil Abdul Muthalib, kakek bayi ini. Sampaikan padanya cucunya telah lahir. Kakeknya sangat gembira. Abdul Muthalib berkata pada kaumnya, ku beri nama cucuku ini Muhammad. Kaumnya kemudian bertanya, apa maknanya nama itu wahai Abdul Muthalib? Namanya adalah orang yang terpuji. Nah, namanya adalah apa adik-adik? Orang yang terpuji atau orang yang berakhlak mulia, terpuji ya. Jawab Abdul Muthalib. Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, leluhur bangsa Quraisy. Nah, adik-adik semuanya, Allah memilih Halimah dari Bani Sa'ad sebagai ibu sepersusuannya. Semenjak bayi ini bersama kami, tanaman menjadi subur dan ternak kami menjadi bertambah banyak. Nah, ternyata adik-adik semuanya semenjak bayi itu bersama Halimah, Halimah itu mempunyai peternakan. Peternakannya jadi tambah banyak, kemudian tanamannya menjadi tambah subur. Itu berkah karena apa? Mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ayah dan ibu dan kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Yaitu siapanya adik-adik? Iya, betul sekali, pamannya. Ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta yang melihat tanda-tanda kenabian. Inilah Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad seorang yang mandiri dan rajin bekerja. Nabi Muhammad mengembala kambing dan berdagang dengan jujur. Nah, siapa adik-adik yang di sini pengen seperti Nabi Muhammad? Ya, pengen ya, menjadi anak yang rajin bekerja, anak yang mandiri dan juga jujur. Kaum Quraisy kemudian mengakui Nabi Muhammad adalah sosok yang amanah. Inilah Al-Amin. Ia selalu jujur, tidak pernah berbohong, dan selalu menepati janji. Ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, saat berada di Gua Hiro, Allah mengangkatnya menjadi Rasul. Jadi adik-adik, Rasul Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul di usia berapa? Ya, 40 tahun. Malaikat Jibril mengajarkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW dengan tekun menyimak dan menirukannya. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Iya, betul, gambar Mekah atau Ka'bah ya di sini ya. Rasulullah kemudian berdakwah kepada kaumnya di kota Mekah selama 13 tahun. Ternyata lama juga ya adik-adik ya. 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Berarti totalnya berapa? Iya, 23 tahun. Dalam perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, Allah pilihkan sahabat-sahabat
yang membantu dan menolongnya. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dan memberikan perintah sholat 5 waktu. Yang awalnya dulu perintah sholatnya itu berapa adik-adik? Ya betul sekali, 50 kali, akhirnya diringankan oleh Allah, akhirnya menjadi 5 kali. Allah dan malaikat bersolawat memuji akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang paling baik. Nah, demikian ceritanya adik-adik semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad. Di antaranya tadi ada apa? Jujur, kemudian apa? Pemberani, kemudian apa? Mandiri, kemudian apa? Rajin bekerja, dan Nabi Muhammad membawa oleh-oleh yaitu berupa sholat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad yang suatu saat nanti bisa dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.